14 Maret tahun 2020. Kali pertama pemerintah menyatakan status darurat COVID-19. Ketika hidup pun menjadi terbatas, ibadah minggu menjadi hal yang tidak mungkin dilakukan. Kerinduan untuk beribadah hanya bisa dirasakan lewat layar gadget. Sekarang tahun 2022, situasi perlahan mulai pulih, kehidupan mulai berjalan normal, dan gereja-gereja mulai terlihat ramai lagi. Namun, tidak bagi GKI Pakisraya saat semua gereja sudah mulai beribadah seperti dulu. GKI Pakisraya masih harus beribadah secara virtual atau meminjam gedung gereja tetangga. Jujur kalau lihat kondisi sekarang sih ya cukup sedih ya, karena di satu sisi juga ada rasa kangen bisa ibadah di gedung gereja sendiri juga. Gimana pun juga itu udah jadi rumah kedua buat saya. Kami tetap merindukan untuk bisa beribadah di gedung gereja milik sendiri. Ya, kami juga rindu bersama-sama di gereja, duduk bersama, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi, soalnya nggak bisa sekolah minggu lagi. Biasanya itu kalau sekolah minggu itu baca kitab, tapi itu buat aktivitas, main teman-teman banyak. Apa harapan Anda dengan adanya kegiatan penggalangan dana untuk pembangunan gedung ibadah GKI Pakisraya? Semoga penggalangan dana cepat terkumpul sehingga pembangunan gedung gereja bisa cepat selesai. Dan juga untuk saudara-saudara seiman lainnya, mari Bapak Ibu tolong dan bantu kami untuk menggalang dana. Tentu saya berharap bahwa kita semua sama-sama memberikan dukungan. Seberapapun berkat yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita bersama menyalurkannya untuk keberadaan gedung gereja GKI Pakisraya. Mohon dukungannya dalam doa, dalam dana juga, agar kami sebagai jemaat bisa merasakan kebaktian kembali seperti pada umumnya. Harapan saya supaya teman-teman bisa mengumpulkan dana agar proses renovasi gereja dapat berjalan dengan lancar. Harapannya sih adalah ya orang-orang yang melihat ini bisa tergerak hatinya untuk memberikan donasi maupun dukungan lainnya juga. Lalu untuk para jemaat sekalian, yuk kita sama-sama saling support, saling bantu untuk kita bisa bersama-sama lagi beribadah di gedung gereja kami yang baru. Halo semuanya, jangan lupa ikut ramaikan acara mini festival bulan keluarga 2022 yang akan diselenggarakan dari tanggal 2 sampai 30 Oktober 2022 hari minggunya setelah ibadah kedua. Nanti di sana akan ada apa aja, Ci? Akan ada acara banyak banget, jadi nanti akan ada panggung hiburan, ada juga booth-booth makanan dan minuman, akan ada foto booth juga, dan di minggu keempat dan minggu kelima itu nanti akan ada acara KAGA Challenge atau KAGA. Jadi kalian jangan sampai ngelewatin acaranya, karena acara ini akan seru banget. Dan jangan langsung pulang dulu semuanya, karena kita akan ketemu di bawah. Sampai ketemu di bawah, dadah! Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai kebaktian kita, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta lisan sebagai berikut. Yang pertama, hari ini Minggu 2 Oktober 2022 pelayan firman Tuhan
adalah Pendeta Cipto Martalu Sapangi. Pada hari ini juga akan dilayankan sakramen perjamuan kudus bagi saudara Bapak Ibu sekalian yang sudah baptis dewasa dan yang sudah sidi. Bagi umat yang mengikuti via YouTube, dapat mempersiapkan roti dan anggurnya masing-masing. Yang kedua, unit pelayanan Pusat Bantuan Hukum atau Pusbakum GKI Puri Indah membuka konsultasi hukum khusus bagi jemaat dan simpatisan yang memiliki permasalahan ataupun pertanyaan di bidang hukum. Konsultasi diadakan setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 11 di ruang rapat lantai 1. Atau dapat juga membuat janji untuk berkonsultasi dengan menghubungi Penatua Ivan di nomor handphone 0813 1977 4677 atau Bapak Togar di nomor handphone 0812 82096980. Yang ketiga, Bidang Bina GKI Puri Indah kembali mengadakan pelatihan bersama untuk memfasilitasi kelompok dalam pembinaan lanjutan KBB yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu. Tema kali ini adalah Grow Together in Christ yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10 sampai pukul 12 secara on-site di ruang kebaktian remaja GKI Puri Indah. Pendaftaran dapat menghubungi Penatua Hamdani dan Penatua Andrea. Yang keempat, Komisi Anak GKI Puri Indah mengajak jemaat sekalian untuk melayani bersama sebagai guru sekolah minggu di Komisi Anak. Bagi jemaat yang terpanggil dan memiliki kerinduan untuk melayani bersama di sekolah minggu, dapat menghubungi Saudari Pirna ataupun Saudari Erlin. Keterangan lebih lanjut dapat dibaca di Warta Digital dan tayangan video berikut. Yang kelima, pencalonan Penatua GKI Puri Indah periode pelayanan April 2023 sampai dengan Maret 2026 akan diadakan pada tanggal 2 Oktober hari ini mulai sampai dengan 30 Oktober 2022. Untuk pencalonan dapat mengisi form yang sudah disediakan di meja penerima tamu dan memasukkannya pada box yang tersedia atau melalui Google Form yang bisa diakses dengan QR Code yang disediakan. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian mengenai ini, boleh menghubungi Penatua. Mari kita doakan bersama pencalonan Penatua ini. Panitia Bulan Keluarga mengundang seluruh jemaat dan simpatisan GKI Puri Indah mulai dari opa oma, bapak ibu, pemuda, remaja hingga anak-anak untuk hadir dalam malam keakraban keluarga dengan tema Healing Me Softly. Pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 pada jam 18 yang akan dimulai dengan acara makan bersama. Acara ini hanya diselenggarakan secara on-site dan tidak akan ditayangkan dalam kanal YouTube. Jadi, mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita hadir bersama-sama di gereja. Yang ketujuh, kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang pertama kali hadir
di ibadah di tempat ini, GKI Puri Indah. Kami mengucapkan selamat datang. Dan bila membutuhkan informasi yang terkait tentang sekretariat dapat menghubungi penatua yang bertugas. Dan apabila ada yang saat ini hadir yang pertama kali, mohon kesediaannya untuk berdiri. Sekiranya ada, mohon berdiri. Kalau nggak ada, terima kasih. Ada tadi satu yang ke skip videonya. Mari kita lihat yang acara kebersamaan yang Healing Me Softly. Ada videonya. Silakan. Aku terbiasa menikmati luka yang diiringi dengan tetesan air mata. Tangisanku adalah alasan supaya hatiku sedikit lega. Karena aku tidak tahu apa yang bisa membuat aku sembuh dan membuat hatiku kembali utuh. Sekian warta lisan hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh dalam doa pribadi. Umat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur karena kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah bersama. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, saat ini kita juga memasuki bulan keluarga. Dan di bulan ini ibadah-ibadah kita bukan hanya membahas mengenai keluarga saja, tapi juga kita beribadah. Di dalam ibadah kita ada beberapa aktivitas yang sudah disiapkan untuk kita dapat lebih memahami dan lebih merasakan bulan keluarga ini. Karena itu diminta kita semua untuk boleh mengikuti acara-acara yang sudah disediakan. Mari memulai ibadah ini kita bernyanyi dengan gembira, nyanyikan kasih Yesus yang menjadi terang bagi kehidupan kita. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama memulai kebaktian bulan keluarga ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Silakan duduk. Selamat pagi buat kita sekalian yang hadir dalam ruangan ibadah ini, dan juga buat jemaat yang mengikuti ibadah ini lewat YouTube, kanal GK Purinda. Apa kabar? Semoga semua sehat. Kita bersyukur hari ini kita masuk di dalam kegiatan bulan keluarga dengan tema Keluargaku, Gerejaku. Bapak Ibu, kita bersama-sama diperlihatkan bahwa gereja dalam kehidupan manusia adalah keluarga. Pengalaman untuk mengenal Tuhan, pengalaman untuk beriman, bahkan pengalaman spiritual harusnya dialami dan dirasakan oleh setiap keluarga. Jemaat GK Purinda mengajak kita sebagai keluarga untuk menyadari keberadaan keluarga juga sebagai sebuah gereja. Di dalam keluarga kita boleh bertumbuh bersama-sama dalam banyak proses kehidupan, termasuk juga proses untuk bisa saling menerima, saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendoakan. Seperti yang Paulus sampaikan dalam Roma pasal 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Keluarga adalah anugerah bagi kehidupan kita. Mari kita rawat dengan cara saling mengasihi. Mari kita mengucap syukur atas anugerah dalam bentuk keluarga yang sudah Tuhan berikan untuk kita.
Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan telah menganugerahkan keluarga untuk kita. Kita diberi kepercayaan untuk terus bertumbuh dalam saling mengasihi. Tetapi dosa kadang membuat kita keluar dalam menjalani tugas panggilan tadi. Kadang kita lebih mementingkan ego pribadi daripada untuk saling mengasihi. Saya mengajak kita sekalian untuk masuk dalam doa pribadi. Mari kita mohon pengampunan dari Tuhan secara pribadi-pribadi. Ya Bapa, itulah doa kami. Ampunilah kami yang dengan atau tanpa sadar kami sering melukai hati anggota keluarga dan sesama kami. Ampunilah kami yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bagi kita yang mengakui dan menyesali dosa, Tuhan menganugerahkan berita anugerah pengampunan dosa. Seperti yang tertulis dalam Yeremia pasal 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Yang tersalib bagiku.
Mari kita berdoa. Penuhilah kami dengan firman-Mu ya Allah, agar kami terus bersuka cita. Bersuka cita karena Engkau begitu mengasihi, karena Engkau selalu memandang kami berharga. Bersuka cita karena kehadiran-Mu tidak pernah hilang dari kehidupan kami sebagai keluarga. Dan ketika kami boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama memasuki kegiatan bulan keluarga di gereja-Mu ini, kami ingin belajar Tuhan tentang bagaimana kami hidup beriman, bagaimana sikap iman kami, bagaimana mempertanggungjawabkan iman kami, ketika kami boleh berinteraksi dan bergesekan dengan kehidupan yang begitu gemerlap. Ya Allah, tolonglah kami jika kami mau bergumul dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh bekerja dalam hati dan pikiran kami. Tolonglah hamba-Mu yang punya banyak keterbatasan ini. Biarlah bersama-sama dengan umat-Mu, maka hamba-Mu dan umat-Mu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami boleh bisa menikmati sukacita karena firman-Mu. Kami boleh semakin diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang dipanggil untuk menunjukkan identitas iman kami. Sehingga kehadiran kami bukan hanya memberkati keluarga kami, tapi juga memberkati keluarga-keluarga lain. Ya Roh Kudus, kami siap untuk menyambut kehadiran-Mu, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan dengan firman-Mu. Dan kami menerima sukacita dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri, kita akan membuka Injil Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melihat Lukas pasal 17 ayat 5 sampai 10. Lukas pasal 17 ayat 5 sampai 10. Lukas pasal 17 ayat 5 sampai 10. Baik, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan dia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu kau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan melihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kayak lu dong. Boleh nggak kalian sharing gemerlap dunia kehidupan kalian tuh kayak gimana? Oke. Kayak beberapa tahun lalu, ini bukan recently sih, jadi waktu pas kuliah dulu sempat jadi sering minum-minum. Kayak lu dong. Buka-buka lu. Sempat sering minum-minum. Kenapa? Karena di kampus sering banget ngajakin ya kayak ulang tahun ini, ulang tahun itu segala macam. Jadi akhirnya karena nggak mau nolak atau gimana, nggak enak nolak terus, jadi akhirnya ya terusan kayak
Kalau gue tuh ini sih mengejar kekayaan, mengejar cuan lah gitu. Semua orang sih. Semua orang ya. Orang sih. Tapi kayaknya gue terlalu fixated sama hal itu, jadinya menurut gue terlalu over gitu. Kayak akhirnya gue suka membolehkan banyak hal dengan alasan gue mau mengejar apa yang mau gue kejar dulu nih gitu, dan gue mengembangkan hal-hal yang lain yang sebenarnya lebih penting gitu. Kalau gimana? Kalau gue mungkin distraksi teknologi sih. Maksudnya dengan kemajuan teknologi yang kita punya sekarang kan makin banyak tuh kayak Instagram gitu. Nah itu Kenapa jadi kalau nggak produktif ya? Iya benar, muka santai aja. Iya jadi nggak produktif. Terus kadang juga kalau misalnya kita lihat Instagram, kadang-kadang kita ngelihat kok orang lain udah achieve apa, atau orang lain kok udah kesini, atau orang lain tuh ngelakuin apa, dan kadang-kadang itu membuat kita juga kayak kok belum ya, terus kayak kok gue belum sampai sana. Itu malah jadi self destructing juga kan, sesuatu yang kayak sebenarnya nggak sehat juga buat kita gitu. Terus sering jadi lupa sama tanggung jawab kita juga, jadi karena keseringan main Instagram atau main TikTok, dan akhirnya apa yang harusnya kita kerjain jadi tertinggal. Gue sebenarnya nggak beda jauh sih sama Ryan juga, lebih ke waktu. Tapi gue bukan sosial media tapi nonton. Kan kita apalagi udah ada Netflix kayak gitu kan, bisa langganan. Misalnya kadang hari ini kerja nih, Sabtu gue pagi nonton. Exactly. Semut banget ya. Kayak gimana nih, gak bangun masih kan. Tapi baru episode berapa gitu malah nanti udah episode gitu kan. Kayak kok lagi-lagi lanjut sama itu lebih parah lagi kayak gitu. Apalagi kalau besoknya hari Minggu pelayanan jam 6 pagi pasti bangun gimana, gak ada yang bangunin. Terus dibawa sendiri kan. Jadi kadang-kadang itu sih yang bikin gue mau nonton atau mau besok ke gereja gitu sih gue gitu. Terus kayak menurut kalian nih, apa yang buat kalian masih ada gereja ini atau masih kayak sama Tuhan Yesus? Setelah apa yang kayak kegemaran hidup masing-masing kayak gitu, apa yang balasannya? Gimana? Sebenarnya kalau gue mungkin gimana ya? Gampangnya ini sih, kayak jujur gue nggak tahu sih bro, mungkin lu kenapa lu jawab? Kalau gua sih ini ya mungkin jadinya gue lebih banyak belajar bersyukur gitu, karena gini saat gue mengejar segala sesuatu pasti gue bawa dalam doa juga gitu, dan saat gue mendoakan kekayaan ternyata tuh kalau gue refleksikan gitu, sebenarnya kekayaan yang Tuhan maksudkan buat kita itu, buat umat manusia tuh bukan cuma material gitu, bukan cuma duit lah gitu, tapi juga banyak hal kayak koneksi, relasi, ketenangan hati, kebahagiaan gitu, keharmonisan keluarga gitu salah satunya. Ternyata itu yang saat gue mendoakan tentang kekayaan itu hal-hal yang dilimpahkan ke gue gitu. Kayak menyadari akan hal itu yang bikin gue percaya meskipun banyak hal yang menurut gue nih masih jauh dari target, tapi bikin gue bisa bersyukur dan percaya sama Tuhan. Kayak konten dengan diri sendiri. Tuh. Ya gue juga setuju sih, kayak apalagi kalau misalnya kita ngeliat di sosial media kayak orang-orang kan tadi gue bilang kayak udah achieve gimana banget atau nunjukin yang happy aja, belum tentu sebenarnya ya mereka sebenarnya happy juga, karena semua orang pasti kan punya struggle masing-masing juga. Jadi kayak lebih bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang juga, karena apa yang kita punya bisa aja sebenarnya orang tersebut juga pengen apa yang kita punya kan, cuman karena mungkin kita nggak expose, dan juga mungkin orang tersebut lebih nunjukin apa yang mereka banggain, kemudian mereka juga kadang-kadang mungkin menegasikan apa yang sebenarnya mereka juga lagi struggle juga. Jadi lebih bersyukur sama diri sendiri dan percaya aja apa yang udah Tuhan kasih ke kita sekarang itu emang udah yang terbaik, dan kita jalanin aja sih. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada banyak pendapat ketika kita mencoba menganalisa tentang gemerlap kehidupan. Pemuda-pemuda gereja kita menilai bahwa yang namanya gemerlap kehidupan adalah ketika mereka bisa datang ke pesta, lalu fine, lalu minum-minum. Ada lagi yang berpendapat bahwa yang namanya gemerlap kehidupan adalah ketika kita bisa mendapatkan kekayaan dari kegemerlapan itu. Kegemerlapan adalah ketika kita mengalami disrupsi teknologi.
Kita terperangkap dengan digital, kita asyik dengan TikTok, IG. Akhirnya kita lupa keseharian kita, tanggung jawab kita. Kalau nomor 8 adalah ketika kita menghabiskan waktu hanya dengan nonton film di Netflix. Ada banyak pendapat ketika kita bicara tentang kegemerlapan. Ada orang memandang kegemerlapan itu adalah sesuatu yang serba wah. Rumah yang wah, mobil yang wah, pakaian yang wah, uang yang wah, apalagi yang wah Bapak Ibu. Serba wah sehingga orang pada saat melihat kita, orang menjadi silau. Kehadiran kita menyilaukan. Ada lagi yang berpendapat bahwa yang kegemerlapan adalah itu identik dengan dunia malam. Kita ada di kafe, kita ada di diskotik, di sana ada lampu-lampu disko yang berkelap-kelip. Tapi yang pasti kegemerlapan itu membuat orang jadi penasaran, ingin lihat, ingin tahu lebih jauh. Kegemerlapan hidup itu tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Tua muda, besar kecil, keluarga, pribadi bisa tertarik kepada kegemerlapan hidup. Masalahnya adalah apa sikap iman kita ketika kita berinteraksi, ketika kita bergesekan dengan kegemerlapan hidup. Tadi teman-teman pemuda mengatakan bahwa untuk bisa mengatasi kita harus bersyukur. Kalau bersyukur maka kita bisa berdamai dengan kenyataan sehingga kita realistis dan kita tidak kehilangan iman kita. Tapi ada lagi yang mengatakan bahwa apakah kegemerlapan hidup itu hanya cukup ketika kita bisa bersyukur? Apakah sikap iman itu cukup ketika kita bisa rutin datang ke gereja tiap minggu? Melihat ibadah minggu di YouTube? Apakah cukup sikap beriman kita cukup pada saat kita menjadi pendeta, penatua, aktivis? Apakah sikap iman kita cukup di tengah-tengah kegemerlapan hidup ketika kita bisa ikut melayani, mengikuti kegiatan-kegiatan yang hybrid, online dan onsite? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, menurut saya iman yang seperti itu belum cukup. Iman itu harus terus diperjuangkan. Iman itu harus terus diusahakan, disemangatkan, sehingga semakin hari kita semakin belajar mengenal dan mencintai firman Tuhan. Dan tidak hanya berhenti mengenal dan mencintai firman Tuhan. Tetapi iman itu adalah seberapa jauh kita mendapatkan dampak dari apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat tentang firman Tuhan. Dan bukan hanya dampak buat kita, tapi apakah kita juga sudah bisa memberikan dampak sehingga kehadiran kita bukan kita yang diwarnai dengan dunia, tapi kita harus mewarnai dunia dengan nilai-nilai kekristenan kita. Oleh karena itu di hari ini, di minggu pertama di bulan Oktober kita mau belajar beriman di tengah kegemerlapan hidup. Kita belajar dari nasihat Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam Lukas pasal 17 ayat 5 sampai 10. Kita diajak untuk melihat, mengerti, menyadari pentingnya hidup yang beriman. Kalau kita perhatikan konteks perikop kita, Bapak Ibu, Yesus di sini memberikan nasihat kepada para murid tentang bahaya penyesatan, pentingnya menegur, pentingnya memberikan pengampunan kepada yang bersalah. Andai kata kita hadir mendengarkan nasihat Yesus, nasihat ini menurut kita mudah atau susah untuk kita lakukan? Menghadapi bahaya penyesatan, keberanian untuk menegur siapapun yang bersalah, memberikan pengampunan buat mereka yang melukai hati kita.
Saya rasa kalau boleh jujur susah untuk kita lakukan. Dan ini juga yang terlihat dari respon para murid ketika Yesus memberikan nasihat seperti itu. Respon yang muncul langsung, tambahkanlah iman kepada kami. Menurut saya permintaan ini aneh dan kurang tepat. Karena kalau dipandang berat jangan minta tambahkan iman kami. Kalau berat harusnya mereka bisa, Tuhan tolong teguhkan kami. Tuhan tolong kuatkan iman kami. Mengapa? Karena saya percaya bahwa Yesus akan melengkapi, memberikan kekuatan. Yesus tidak akan meninggalkan mereka, Yesus tidak akan membiarkan mereka, Yesus mendampingi perjalanan iman mereka, sehingga mereka bisa menjalankan semua yang Yesus nasihatkan kepada mereka. Iman bagi mereka adalah anugerah. Tetapi dengan pernyataan tambahkan iman kami, seolah-olah iman itu bisa dikalkulasi, tambah dan kurang. Seolah-olah ada pemahaman bagi mereka bahwa imannya adalah anugerah. Maka ketika mereka minta tambahkan, mereka dapat booster dari anugerah Tuhan. Dan ketika mendapatkan anugerah dari Tuhan, maka imannya jadi gede, jadi kuat. Mereka akan diberikan keterampilan sehingga bisa menghadapi bahaya penyesatan. Mereka bisa diberikan keberanian untuk menegur, mereka bisa diberikan kelegaan untuk mengampuni. Enggak salah Bapak Ibu, wajar dan manusiawi. Tapi Yesus tidak menjawab permintaan mereka. Betul bahwa iman adalah anugerah dari Tuhan, tapi bukan murahan. Iman itu harus terus diupayakan dan diperjuangkan. Iman itu harus dinamis, arahnya kepada yang Tuhan kehendaki. Sehingga setiap kata dan perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan sesuai kehendak diri sendiri. Seperti para murid. Karena itu Yesus di sini memberikan pendapat. Kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Yesus mau menekankan pentingnya beriman 3 hal dari pernyataan ini. Yang pertama adalah kalimat kalau sekiranya. Kalimat kalau sekiranya ini adalah kalimat pengandaian. Kalau sekiranya kamu bosan dengan pekerjaan itu, ya lebih baik berhenti bekerja. Artinya kan jelas, perasaan bosan bekerja sudah ada, tapi belum bosan banget. Kalau sekiranya kamu punya iman, demikian kata Yesus, maka di sini kita melihat bahwa murid-murid sudah punya iman, tapi belum fungsional. Murid-murid punya iman tetapi belum maksimal dikembangkan. Jadi menurut Yesus yang nama beriman itu bukan berandai-andai. Iman itu kepastian. Pasti. Iman itu mengokor di dalam keyakinan. Mengakar di dalam keyakinan pada Tuhan. Bukan pengandaian. Yang kedua, Yesus menggambarkan iman sebesar biji sesawi. Bapak Ibu ada yang pernah memegang biji sesawi? Katanya kecil banget itu ya. Saya cuma melihat di YouTube. Biji sesawi itu panjangnya sekitar 0,5 cm, punya warna putih, kekuning-kuningan, hitam dan coklat. Walaupun kecil katanya nih menurut Mbak Google, tapi tolong diperiksa. Punya kandungan vitamin yang begitu banyak. Ada protein, karbohidrat, vitamin A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, E, K,
Kalsium, besi, magnesium, fosfor, sodium, sing panjang pisan. Kita lihat bahwa biji sesawi itu kecil. Tetapi walaupun kecil punya kontribusi yang besar. Biji sesawi itu kelihatan nggak berharga. Tapi memberikan dampak yang besar, yang luar biasa. Belajar dari biji sesawi. Sudahkah kita menjadi besar di hadapan Tuhan? Seberapa banyak firman Tuhan yang kita terima, kita serap, membuat kita semakin dewasa di dalam beriman. Seberapa banyak kita mengalami perubahan. Ketika kita bergaul dengan firman Tuhan, ketika kita akrab dengan firman Tuhan. Jadi iman yang besar itu tidak ada. Yang ada itu adalah Allah yang maha besar. Yang besar itu Tuhannya. Iman itu selalu berawal dari yang kecil, yang biasa, yang sehari-hari. Jadi dari peristiwa atau contoh biji sesawi, maka mau dikatakan beriman itu tidak membuat kita jadi minder. Walaupun kita kecil, walaupun yang kita lakukan sesehari sederhana, no problem. Tuhan bisa memakai kita. Yang penting adalah bagaimana kita boleh bisa berbuah. Bagaimana kita bisa memberi dampak. Bagaimana kita bisa memberi warna sekitar kita. Seperti kalau diilustrasikan dengan garam. Garam kecil. Tetapi bisa memberi dampak. Tapi kalau seandainya garam tawar, ya dibuang. Kristen pun harusnya seperti itu. Jangan sekedar label Kristen tapi tidak ada buah, tidak beri dampak. Yesus mengingatkan para murid, jangan membesar-besarkan yang besar. Tapi mulai dari kecil, dari keseharian. Dan kita pun bisa melakukan yang sederhana sebagai orang Kristen. Mendoakan, menyapa ramah, menjadi sahabat. Dan yang ketiga, kalimat terbantunlah atau tercabutlah dan tertanamlah. Kalimat ini sebenarnya sebuah kiasan yang mengkritik para murid yang tahu tentang mengasihi, tetapi berat untuk mengampuni. Mengapa? Karena dalam hati mereka ada pohon, banyak pohon. Pohon kebencian, kekecewaan, kepahitan. Yang akhirnya iman itu bonsai. Iman itu tidak berkembang. Yang harusnya bisa mengampuni, tetapi justru sulit mengampuni. Oleh karena itu di sini Yesus mau mengingatkan. Biji sesawi yang kecil saja bisa memberi dampak. Demikian juga dalam kehidupan kita beriman. Kalau kita sadar bahwa kita dikasihi, diampuni dan diselamatkan Tuhan. Beriman adalah sebuah panggilan juga untuk berani mengampuni. Tidak mudah. Tapi kalau kita menyertakan Allah, menghadirkan Allah, kekristenan kita menjadi berkat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam menyikapi gemerlap kehidupan, Yesus tidak hanya mencoba menggali tentang definisi iman. Tidak hanya mencoba menerangkan iman itu apa dengan ilustrasi biji sesawi. Tetapi juga Yesus mengajak bagaimana kita orang beriman, kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Jangan hanya menjadi orang Kristen omong doang. Tetapi orang Kristen yang betul-betul menerjemahkan imannya. Tapi caranya bagaimana? Yesus mencoba menjelaskan dengan mengilustrasikan relasi antara Tuhan dan hamba. Apa yang menarik dengan ilustrasi ini? Apa hubungannya dengan masalah iman? Bapak Ibu,
ketika Yesus mengangkat tentang relasi Tuhan dan hamba. Maka Yesus tekankan adalah bukan sisi tuannya. Yang Yesus inginkan bukan karena kita sudah menjadi orang diselamatkan lalu kita jadi bosi, jadi tuan. Tapi bagaimana kita menempatkan diri sebagai hamba dan Kristus sebagai tuan. Seorang hamba di zaman itu diberi makan tetapi tidak diberi upah. Ia melakukan kewajiban dan tidak meminta upah. Ia menyerahkan diri sepenuh hati sambil berkata, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi nggak boleh ngeyel, nggak boleh protes, ya jalani aja apa yang Tuhan maui. Dan seorang hamba wajib memiliki kasih dan ketulusan dalam melayani tuannya. Dia memberikan yang terbaik buat tuannya dan tidak mempermalukan nama baik tuannya. Jadi kalau menyadari statusnya sebagai hamba tahu diri. Jangan setelah melayani kok bosku nggak bilang makasih. Jangan karena kita sudah berkontribusi gereja kok saya nggak diberkati. Berkat diberikan itu adalah hak bebas Allah sebagai Tuhan kita. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Jalankanlah apa yang menjadi panggilan kita. Kita mau melayani, kita mau memberi warna, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Sehingga hati kita bebas dari segala kepentingan. Hati kita bebas dari segala motivasi-motivasi yang tidak membangun. Seperti itulah yang Yesus inginkan ketika menyoroti tentang relasi Tuhan dan hamba. Dan ternyata Yesus tidak hanya memberikan nasihat seperti itu. Karena Yesus juga memberikan teladan sebagai hamba yang taat dan setia. Dia mau mengosongkan dirinya, dia mau mati buat kita. Dan di balik pengorbanannya, di balik kematiannya kita diampuni dan diselamatkan. Dan karena itulah kita bersama-sama hari ini diundang untuk merayakan sakramen perjamuan kudus. Nah, ketika kita bersama-sama hendak merayakan sakramen perjamuan kudus, kita bersama-sama diingatkan kembali menjadi orang beriman itu tidak harus secara heroik. Menjadi orang beriman itu tidak perlu kita menghadirkan mujizat atau yang spektakuler. Jalanilah yang biasa, yang sederhana, yang wajar-wajar saja. Yang penting adalah kehadiran kita tidak jadi batu sandungan. Yang penting adalah kita boleh bisa menjadi berkat karena kita begitu ramah kepada yang lain. Oleh karena itu ada 3 tanggung jawab beriman yang perlu kita lakukan sebagai hamba Kristus. Yang pertama adalah kita semua adalah hamba Kristus. Sadarlah bahwa Allah dalam Kristus Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Status kita sudah berubah dari hamba dosa menjadi hamba Kristus. Itu artinya bahwa kita rapuh, kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Hanya belas kasihan Allah. Hanya kasih karunia Allah. Kita pun dipanggil untuk menjadi hamba bagi sesama. Kasihilah satu sama lain. Yang kedua, sebagai orang tua, kita boleh bersyukur bahwa kita menjadi orang tua, kita diberikan anak-anak untuk hadir mewarnai kehidupan kita sebagai keluarga. Mari kita tunjukkan sikap kasih kita. Sehingga anak-anak yang adalah harta yang berharga. Maka mereka bisa bertumbuh imannya dengan baik. Jadilah orang tua yang mau menjadi sahabat buat setiap pergumulan mereka. Jadilah orang tua yang bisa menjadi pendengar yang baik buat keluh kesah mereka. Jadilah orang tua yang mau mendoakan anak-anaknya di dalam setiap kesempatan dan waktu yang ada. Karena itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sehingga anak-anak kita tumbuh menjadi orang beriman di tengah-tengah kegemerlapan hidup. Dan yang terakhir adalah sebagai pasangan suami istri. Kita dipanggil bukannya sebagai pribadi tetapi sebagai suami istri. Di mana kita diminta untuk bisa membangun komunikasi yang sehat.
Kita saling mengingatkan tanpa saling menyakiti. Kita saling memotivasi tanpa saling menggurui. Kita mengasihi tanpa menggombali. Kita saling menjadi alarm rohani. Ya mungkin pasangan kita atau anak kita mulai malas untuk berdoa. Mulai nggak tertarik untuk ke gereja. Mulai bosan dalam kegiatan-kegiatan yang mengarah tentang rohani. Maka mari kita jalani agar kita pun saling memberkati dan menjadi berkat buat anak-anak kita. Saudara-saudari kasih Tuhan, Bunda Teresa pernah mengatakan, kita tidak perlu melakukan hal besar. Hanya hal kecil dengan cinta yang besar. Itu juga merupakan iman yang benar di mata Tuhan. Mari kita jalani sikap beriman di tengah-tengah kegemilapan hidup. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena kami selalu bisa mengecap dan mengalami kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami agar kami boleh menjadi pribadi yang beriman. Kami sadar bahwa ketika kami ada di tengah-tengah kegemilapan hidup ini, banyak yang bisa membuat kami tergelincir dan akhirnya kehilangan iman kami. Meninggalkan Tuhan, bahkan menghujat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, selamatkan keluarga-keluarga kami. Kami ingin memulainya untuk beriman. Kami mau terus memperjuangkan, mengusahakan, agar semakin hari kami boleh semakin mencintai firman-Mu. Kami ingin mendapatkan dampak dari firman-Mu yang boleh kami serap, kami dapatkan. Kami ingin menjadi orang Kristen yang bisa menjadi berkat buat keluarga kami. Dan kami ingin juga menjadi berkat buat keluarga-keluarga lain di luar keluarga kami. Karena kami sadar bahwa keluarga adalah sendi dalam kehidupan bergereja. Oleh karena itu Tuhan berkati agar apa yang kami jalankan, apa yang kami praktekkan, membuat kami menjadi satu tubuh Kristus yang saling melengkapi. Oleh karena itu Tuhan berkati juga rencana Majelis Jemaat untuk bisa menghidupkan kegiatan KBB, kelompok belajar bersama. Baik secara komisi ataupun secara keluarga, kami rindu Tuhan ini menjadi suatu gerakan moral buat kami. Agar keluarga-keluarga boleh semakin kokoh, mengakar kepada kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk panitia bulan keluarga yang boleh menggelar kegiatan keluarga yang beraneka ragam.
Selama 1 bulan kami mengadakan mini festival. Tuhan, biarlah itu menjadi sarana yang boleh membuat kami semakin bonding sebagai keluarga. Kami boleh bisa menjadikan gereja kami dan rumah kami. Kami tertawa bersama, kami saling berbagi bersama, saya menguatkan bersama, mendoakan bersama, bertumbuh bersama. Kami berkarya bersama sehingga akhirnya kami bisa menjadi berkat di luar gereja kami. Tuhan berkati sepanjang kegiatan yang sudah dipersiapkan oleh panitia bulan keluarga. Tanpa kecuali untuk kegiatan malam keakraban keluarga yang diadakan Sabtu depan, tanggal 8. Tuhan, kami ingin bahwa ini menjadi malam bukan hanya akrab dengan penuh canda tawa, tetapi juga menjadi sarana untuk memulihkan relasi suami istri, orang tua dan anak dipulihkan. Sehingga kami boleh semakin kokoh sebagai keluarga. Oleh karena itu Tuhan berkati setiap yang terlibat dan berkati juga jemaat yang boleh hadir di acara itu. Demikian juga dengan kegiatan bulan keluarga lainnya, Tuhan boleh menolong berkatinya. Kami saat ini juga berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sedang sakit. Untuk Pak Ronald yang ada di RSPI, Ibu Ratna di Malang, Grace dan Brian, istri dan anak daripada Jonathan. Untuk Ibu Deborah, untuk Pak Bangun, untuk Pak Rianto, Ibu Pahlawati, untuk Saudara Andreas Kristiono, untuk Saudara Josia, anak daripada rekan penatua Sylvia dan Hengki. Dan masih banyak nama-nama lain tidak kami sebutkan yang butuh kekuatan dari kami melalui doa-doa kami. Tuhan, lawatlah mereka, jamahlah mereka, berkatilah mereka, pakailah kami untuk menjadi pendoa buat mereka, menjadi sahabat buat mereka, sehingga mereka juga boleh mengalami kekuatan, mengalami kesembuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk panitia pemilihan calon penatua. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami di dalam melayani Tuhan. Oleh karena itu berkati Bapa proses yang sedang dijalankan ini. Sehingga kami boleh bisa sama-sama melayani sebagai tubuh Kristus yang memulihkan. Terima kasih Tuhan untuk undangan perjamuan kudus pada hari ini. Kami juga berdoa agar apa yang kami nikmati, kami terima. Biar itu menjadi peristiwa yang monumental. Bahwa kami tetap menjadi orang beriman di tengah kegemilapan kehidupan. Mewarnai dunia dengan nilai-nilai keimanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat yang terkasih, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Yang terambil dari 1 Tawari pasal 16 ayatnya yang ke-29. Saudara dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA nomor 22131711194 atau scan QRIS, atau bagi yang saat ini hadir onsite dapat pula memasukkan ke dalam amplop lalu diletakkan pada kotak di depan. Ada 2 kotak di depan, nanti masuk seperti biasa dari jalur kiri kanan dan balik lagi menurut dari jalur tengah. Berikut juga dengan yang ada di balkon atas. Sambil menyampaikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari NKB 133, syukur kepadamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu. Mampukan kami untuk mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bunda Teresa pernah mengatakan, kita tidak perlu melakukan hal besar, hanya hal kecil dengan cinta yang besar. Itu juga merupakan iman yang benar di mata Tuhan. Itulah sikap beriman yang bertanggung jawab di tengah gemerlap kehidupan. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Lari daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Lari daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.